Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali sama saya Miss Suci di channel aku Suci Asuci. Oke teman-teman, di video kali ini Miss Suci akan membahas novel lagi nih. Nah, novelnya berjudul Calon Istri Pilihan Hati by Kristi Nuha. Oke teman-teman, jangan di skip, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya serta share ke sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 16. Bab selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 17. Bab 17, jadian. Adisti sungguh kehabisan cara untuk menghentikan upaya Jayan mendekatinya. Hari berikutnya, Adisti diberi izin tidak masuk kantor dan di sore harinya Jayan mendadak muncul di toko roti milik keluarga Adisti dan membeli semua kue yang masih ada di rak etalase. Jayan berlagak bak CEO tampan yang sedang mengejar gadis perawan. Khas novel platform. Telinga Adisti sampai peka mendengar ibunya terus menyanjung-nyanjung Jayan. "Dis, bosmu dermawan banget. Tuh kan, ini hikmah dibalik kecerewetan ibu. Nyuruh kamu kerja di kantoran. Punya bos ganteng plus murah hati itu rezeki yang belum tentu didapat orang lain." Seminggu berikutnya, Jayan tiba-tiba memesankan 2 kotak meat monster pizza dari Pizza Hut untuk tim marketing dan development. Dalih yang Jayan gunakan sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras membangun branding brand Inggris yang baru. Karyawan PE yang lain kontan membuat asumsi bahwa adanya Adisti di tim promotion dan development yang membuat divisi itu mendapat perlakuan istimewa dari sang bos besar. Sialnya, Adisti tidak bisa berbuat apa-apa untuk meluruskan rumor tersebut. Sebab ia pun memiliki pemikiran yang sama. Mungkin terdorong oleh rasa tak enak hati pada karyawan divisi lain. Jayan pun tiba-tiba menyelenggarakan dharma wisata gratis bagi seluruh karyawan dan teacher PE. Katanya, dalam rangka ulang tahun lembaga kursus bahasa Inggris tersebut. Entah benar atau tidak. Tetapi yang jelas timingnya memang bertepatan. Sejak kamu kerja di sini, banyak hal baik terjadi. Mr. Jayan jadi dermawan. Kalau pikniknya kurang jauh, tapi no problem. Semoga tahun depan kita wisata ke Bali atau Singapura. Ceroce si biang gosip anggun. Adisti hanya mendengkus dan memilih membuang pandang keluar jendela bus. Tampak Pajero putih Jayan memasuki pelataran parkir gedung PE. Enaknya jadi bos itu boleh datang paling akhir dan tetap ditunggu dengan sukacita. Di saat semua orang sudah siap di bus, Jayan malah baru datang. Jayan tampil santai dengan kacamata hitam, kaos v-neck dan celana jeans. Logo centang hitam di sepatu abu-abu yang senada dengan kaosnya meneriakkan merek mahal original. Wow, Mr. Jayan ganteng banget hari ini. UK teacher yang duduk di kursi tepat di belakang Adisti berseru kagum tanpa malu-malu. Memangnya kapan Jayan pernah terlihat jelek? Adisti berani bertaruh. Sekalipun Jayan tidak tidur ngorok. Memangnya kapan Jayan pernah terlihat jelek? Adisti berani bertaruh. Sekalipun Jayan tidur ngorok dan ngiler, pasti tetap tampan. Jayan naik ke dalam bus. Pandangannya menyapu isi kabin kendaraan mencari tempat duduk yang masih kosong. Matanya sempat berserobot dengan netra Adisti.
tapi Adisti cepat-cepat mengalihkan tatapan. Beruntung Anggun sudah duduk di kursi sebelah. Kalau tidak, mungkin Giant tanpa ragu akan duduk di sana. Namun bukan Anggun namanya kalau tidak berulah. Gadis itu tiba-tiba berdiri dan memanggil Giant. "Duduk di sini aja, Mister. Saya pindah ke belakang." Ucap Anggun lantang dan bisa didengar oleh seisi bus. Adisti melotot. "Gun, apa-apaan sih?" Semua orang kontan bersorak cie-cie. Bahkan ada yang bersiul riuh sekali. Sebagian besar berupa ucapan menyemangati Giant. Bagai api unggun yang disiram minyak tanah. Giant pun merasa mendapat dukungan. Semangatnya berkobar, dan tanpa berpikir dua kali ia duduk di sebelah Adisti. Jadian. Semua orang kompak menyerukan kata tersebut. Membuat wajah Adisti merah padam dan ia pun memilih untuk kembali membuang pandang keluar jendela. Sementara Giant tidak menunjukkan gestur canggung sama sekali. Perjalanan ke Sindu Kusuma Edu Park tidak memakan waktu lama, tidak sampai 1 jam. Semua karyawan dan teacher PE sudah berada di salah satu taman hiburan di DIY yang terkenal dengan biang lalanya yang ikonik, Cakra Manggilingan. Begitu turun dari bus, Adisti langsung memisahkan diri dari Giant. Ia menggandeng Ratna dan Anggun, mengajak mereka mengantri untuk naik Cakra Manggilingan. Orang Jogja boleh bangga karena Ferris wheel setinggi 48 meter ini merupakan yang paling tinggi di Indonesia. "Mister mau naik juga?" tanya Ratna pada Giant ketika mereka bertiga sudah berada di dalam kapsul biang lala. Sial, bagaimana bisa Adisti tidak menyadari kehadiran Giant ternyata ikut mengantri di belakang Ratna dan Anggun. "Iya," jawab Giant singkat. "Miss, kita naik yang berikutnya aja." Anggun tiba-tiba menarik tangan Ratna keluar dari kapsul. Dengan seenaknya gadis itu pun berkata pada petugas wahana yang menunggu, "Kapsul yang ini diisi mereka berdua aja, Mas. Makasih pengertiannya," ujar Giant santai sambil mengedipkan sebelah mata dan menghenyakkan diri di samping Adisti. "Apa?" Bola mata Adisti sampai hampir lepas dari rongganya. Saking tajamnya ia melotot. Jawaban Giant jelas mengkonfirmasi bahwa lelaki itu memang berniat untuk berduaan dengan Adisti. Adisti melengos dan memasang tampang cemberut saat dilihatnya Ratna dan Anggun justru cekikikan. Pintu kapsul warna kuning ditutup. Perlahan-lahan kapsul tersebut bergerak ke atas. Adisti mencoba mengabaikan kehadiran Giant dengan melihat keluar. Jika belum berada di titik puncak, paling-paling ia baru bisa memandang sekitar taman Sindu Kusuma Edu Park saja. "Piknik malah cemberut," komentar Giant. Kacamata hitamnya sudah dilepas dan digantungkan pada kerah kaosnya. "Piknik malah cemberut," komentar Giant. Kacamata hitamnya sudah dilepas dengan digantungkan pada kerafi kaosnya. "Salah siapa coba?" ketus Adisti serasa menoleh. Berharap Giant melihat ekspresi marah di wajahnya. Namun pandangan Adisti justru tertumbuk pada serawat wajah tampan milik pria itu. "Bisa nggak sih Giant? Ini sehari aja tampil kucel dan jelek, biar nggak kelepek-kelepek gini rasanya. Si Cakra ini cuma muter selama 6 menit. Jadi waktu itu nggak banyak untuk benar-benar berduaan." Giant mengangkat sebelah alis membedah. "Siapa juga yang mau berduaan sama kamu? Kamu sekarang kok judes banget kalau sama aku." "People change, tapi di mataku kamu nggak berubah."
Air muka Jayan berubah serius. Kamu masih gadis yang sama, yang membuatku terpesona. Kamu masih Adisti yang sama yang ingin kupandangi setiap waktu, yang selalu ingin kukecup bibirnya. Tangan kanan Jayan menangkup di sisi wajah Adisti. Kepalanya mendekat. Yan, jangan. Oh, apakah itu penolakan? Suara Adisti begitu lemah dan bergetar, seolah-olah gadis itu sendiri tidak yakin. Kesalahan besar kamu gak mengganti warna lipstikmu, Dis, bisik Jayan. Wajahnya nyaris tak berjarak dengan Adisti. Perlahan Adisti pun runtuh ketika Jayan mulai menyapu bibir di atas bibirnya. Jayan berlama-lama menikmati setiap detik sentuhan bibir mereka. Lidahnya membelai membuai Adisti hingga yang bisa dilakukan gadis itu hanya mengalungkan lengan di leher Jayan dan meremas rambut lelaki itu saat ciuman mereka semakin dalam. Saat kapsul mereka ditumpangi berada di titik puncak, Adisti dan Jayan justru tidak peduli pada hamparan pandangan Syakero SKE, atau pada wilayah sekitar yang hijau, atau pada kota Jogja dan gedung-gedungnya, atau juga pemandangan bukit-bukit di jejauhan dan puncak Gunung Merapi. Mereka terus saling memecap rasa-rasa sama lain, melupakan segalanya hingga nafas lengah dan perlahan ciuman mereka terlepas. Sepertinya kali ini aku berhasil bikin lipstikmu berantakan. Suara Jayan serak akibat hasrat. Ibu jari Jayan meraba bibir bawah Adisti yang terlihat sedikit membengkak. Lalu tangannya bergerak ke pangkal leher Adisti, di mana denyut nadinya meliar. Be my woman, Dis, no more rejection. Adisti terpenganga. Dali apa lagi yang bisa ia gunakan? Bahkan tubuhnya telah berkhianat dengan memberi Jayan jawaban. Otaknya sudah kalah oleh perasaan karena Adisti sendiri sudah lelah melawan. Mungkin Safira dan Hani benar. Mungkin rasa insecure Adisti terlalu berlebihan dan tidak beralasan. Mungkin saja ia benar-benar sudah sembuh. Adisti meraih kembali tengkuk Jayan sambil menyatukan lagi bibir mereka. Adisti membatin satu kemungkinan terakhir. Mungkin Jayan memang bisa menerimanya apa adanya. Oke teman-teman, seru sekali kan? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ditunggu next video bab ke-18. Bye-bye. Assalamualaikum.